warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, abang kakak semuanya, selamat datang kami ucapkan di Majelis Kalam. Kajian malam diselenggarakan oleh Wakaf Peradaban Internasional. Bagaimana nih kabarnya? Ayah Bismillah, bagaimana nih kabarnya ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, Allah berikan keberkahan dan mudah urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, Kak Irgi baik, Masya Allah. Senang banget ayah bunda Mas Irgi bisa kembali membersamai ayah bunda abang kakak semuanya di Majelis Kalam yang diselenggarakan oleh Wakaf Peradaban Internasional. Alhamdulillah acara ini rutin ya diadakannya setiap Rabu malam ya atau Selasa malam dan juga Jumat malam insya Allah. Dan ayah bunda yang sudah hadir pada malam hari ini spesial banget karena perdana kita dibersamai oleh Ustadz Anggit Triantoro. Beliau adalah salah satu daripada trainer PPA Institute dan juga pengisi majelis taklim dan juga mentor nih, mentor pemuda-pemuda insya Allah. Nah, Alhamdulillah sehat ya, insya Allah sehat walafiat, baik, Masya Allah. Yang sudah hadir boleh dong ayah bunda, yang tidak ada uzur, boleh kita salah sama-sama on cam. Sudah ada Pak Imam, Masya Allah. Yang sudah on cam, ada Bu siapa lagi nih? Bu Santi, Alhamdulillah. Halo Bunda, Masya Allah. Ada Pak Ngah, Virgo, Cianjur, Masya Allah. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Silahkan yang tidak ada udur, silahkan bisa on cam. Dan kami mengajak untuk ayah bunda, abang kakak semuanya, mari kita share-share kembali kajian yang insya Allah akan sesaat lagi dilaksanakan. Silahkan share-share dulu ayah bunda, supaya kebermanfaatannya semakin luas. Bukan hanya kita, tapi saudara kita, keluarga kita, dan teman-teman kita di luar sana. Insya Allah malam ini kita akan membahas 7 fokus yang mengubah hidup. Masya Allah. Bagaimana kita mengenali 7 fokus utama yang bisa mengubah arah hidup kita menjadi lebih baik dan juga belajar mengatur prioritas dunia dan akhirat, menemukan energi baru untuk menata hidup sesuai dengan kesadaran spiritual. Masya Allah. Sangat penting, sangat bermanfaat tentunya Ibu. Nah, silahkan share-share dulu ya. Sudah Kak Irgi, Bu Santi, Masya Allah. Terima kasih Pak Imam yang sudah share. Silahkan yang sudah share, boleh dong absen di kolom komentar. Alhamdulillah, terima kasih ya Ayah Bunda yang sudah share. Semoga menjadi amal jariah. Bu Fitri, Barakallah. Yang sudah hadir, silahkan absen-absen mau. Misalnya domisili dari mana, silahkan Bunda. Misalnya Malang sudah share. Masya Allah. Pak Muklis Bogor, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah sudah share Bu Siti, Barakallah ya. Alhamdulillah, ayah bunda, abang kakak semuanya, senang banget, Masya Allah. Insya Allah, ayah bunda sebelum kita mulai, mari kita sama-sama menata niat kita, luruskan untuk menuntut ilmu karena Allah dan juga menjadi wasilah. Semoga ayah atau ibunya yang menuntut ilmu, kita yang menuntut ilmu akan mengalir keberkahannya kepada anak-anak dan keturunan kita. Dan juga ayah bunda, menuntut ilmu ini sebagai wasilah atau perantara kita insya Allah menuju surganya Allah. Insya Allah. Disesuaikan tempat duduknya senyaman mungkin ya. Kalau tidak ada luar, silakan untuk menyiapkan catatan. Barangkali ayah bunda bisa mencatat dan juga menyebarkan kembali. Mari kita sama-sama sapa gurunda kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadanggit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Irgi, Alhamdulillah. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustaz, Masya Allah. Mas Irgi senang banget nih bisa membersamai Ustaz Anggit dan juga Alhamdulillah nih Ayah Bunda mungkin kenalan nih kenalan secara singkat Masya Allah dan juga kalau boleh tahu Ustaz Anggit ini syiar yang terdekat nah kemana kalau boleh tahu? Iya, kemarin tuh
terdekat itu ke Makassar, Ustaz. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama keluarga PPA Makassar, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, Masya Allah, Barakallah nih Ayah Bunda yang di Makassar bisa belajar kepada beliau. Dan insya Allah kita akan sama-sama membahas 7 fokus yang mengubah hidup. Nah, sepenting apa kalau boleh di-spill sedikit nih ya, Ustaz? Iya, Ustaz Riki, terima kasih. Izin saya sapa-sapa juga ya, Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, gimana kabarnya malam hari ini? Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Penuh dengan keberkahan, Masya Allah. Dari mananya sudah hadir malam hari ini? Ya, ya Malang, ya Ustadz Irgi, Insya Allah. Dari mana lagi nih yang sudah hadir malam hari ini? Izin saya sapa-sapa dulu keluargaku semuanya, ya keluarga besar. Kajian malam, ya Nganjuk, Lumajang, Lampung, ya Bogor, dari Pare, Kediri, Aceh, Cianjur, ya Insya Allah. Dan juga di kamera juga sudah terlihat ini, ya ada Pak Imam Ghazali. Insya Allah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah selalu istiqomah nih Pak Imam Ghazali ini, Masya Allah. Ada Bu Santi juga sudah hadir malam hari ini. Bunda Ainun dari Goa, Pak Nga dari Cianjur, ya Bu Siti, dan juga teman-teman yang malam hari ini nggak ada uzur syar'i ya. Sangat disarankan untuk open camp. Ya, mudah-mudahan siapapun yang open camp, Allah open juga nih rezekinya dari arah yang tidak sangka-sangka. Yang open camp, Allah izinkan bisa haji tahun depan dan juga bisa umroh tahun ini bersama keluarga ini sayangi. Insya Allah. Yang nggak open camp gimana Ustaz? Ya insya Allah mudah-mudahan juga diberikan keberkahan juga ya dalam hidupnya. Ya. Dan Alhamdulillah ini sudah ada kurang lebih hampir 70 partisipan yang hadir malam hari ini. Silakan Ayah Bunda bisa dibantu ya untuk nge-share ya link Zoom-nya malam hari ini kepada sebanyak mungkin orang ya karena kajian kalam malam hari ini terbuka untuk umum ya persembahan dari Wakaf Peradaban Internasional gitu ya. Jadi sebanyak sebanyak mungkin kita share maka insya Allah tuh sebanyak itu juga pahala keberkahan yang insya Allah akan hadir dalam hidup kita karena kita nggak pernah tahu ya. Siapa tahu materi malam hari ini adalah materi yang sangat dibutuhkan juga oleh keluarga-keluarga kita di luar sana gitu ya. Dan siapa tahu ada yang tergugah ya punya semangat untuk berubah. Insya Allah teman-teman juga akan mendapatkan pahala jariahnya gitu ya. Jadi jangan pernah egois dengan ilmu, jangan pernah pelit dengan hidayah ya. Jadi kita share kepada sebanyak mungkin orang. Coba nih saya mau ngabsen juga nih siapa yang udah share link Zoom malam hari ini nih. Siapa aja yang sudah share ya. Jadi saya lihat Pak Imam Ghazali ya sudah share tuh. Ya Bunda Santi ya. Jadi Alhamdulillah Bu Nurianah dari Ciamis juga sudah share nih. Alhamdulillah terima kasih ya kawan-kawan ya bagi yang sudah share. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang paling baik. Ya, oke teman-teman semua dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung akhir ya bulan Al-Muharram ya. Bulan yang insya Allah juga menjadi momentum kita untuk berubah ya. Berubah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari detik ke detik menjadi hamba yang lebih baik, dan semakin baik sampai kita insya Allah nanti kembali kepada Allah dalam keadaan yang paling baik. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung, ayah bunda. Ya, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa magbun. Barang siapa yang hari ini sama kayak hari kemarin, itu termasuk orang-orang yang merugi. Ya,
Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Maka insya Allah ayah bunda, malam hari ini kita akan ngebahas tentang ada 7 fokus ya. 7 fokus yang insya Allah itu bisa mengubah hidup. Jangankan 7, satu aja ayah bunda. Betul-betul kita pahami, kita jiwai, kita punya semangat atau kesungguhan untuk mengamalkannya, insya Allah itu akan berdampak dalam kehidupan ayah bunda semuanya. Karena ini adalah kaidah kehidupan, gitu ya. Apa itu 7 fokusnya? Insya Allah kita akan bahas malam hari ini. Jadi stay tune ya sampai akhir karena agar kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh ya, nggak setengah-setengah, gitu ya. Dan kalau bisa share juga kepada sebanyak mungkin orang. Semoga keberkahan untuk kawan-kawan semua. Gitu, Ustaz Irki. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah nih Ayah Bunda semakin penasaran dan juga tadi kata beliau stay tune sampai akhir supaya tidak setengah-setengah dapatnya. Kalau misalnya full, insya Allah pemahaman juga insya Allah full. Nah maka dari itu Ayah Bunda, mari kita sama-sama awali dengan suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Gerunda kami persilakan. Silakan serangi. Baik, terima kasih Ustadz Irgi yang telah menghantarkan sesi malam hari dengan begitu ciamik ya, Masya Allah. Baik, Ayah Bunda, kawan-kawan semua, izin saya awali lagi dengan salam. Salam yang penuh dengan kebaikan, salam yang penuh dengan doa terbaik untuk kawan-kawan. Semoga kawan-kawan semua selalu diberikan keselamatan, keberkahan, dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi Rabbi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'dini mahabbatika wa ma'rifatika a'dini ridhaka wa radina bikulli qada'ika khairi wa sarihi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu, kawan-kawan semua? Insyaallah ya, semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan hari ini ya, dari bangun tidur ya sampai dengan saat ini sampai nanti insya Allah kita jelang tidur. Mudah-mudahan setiap detiknya, setiap waktunya bernilai ibadah, gitu ya. Dan juga pertemuan kita malam hari ini, mudah-mudahan juga bisa menjadi wasilah Allah curahkan rahmatnya untuk kita semuanya dan menjadi pintu keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Oke, mungkin bisa dibantu untuk share Bang Rizal. Ya, Bapak Ibu, kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, ya, Alhamdulillah berbahagia sekali rasanya malam hari ini bisa berjumpa dengan kawan-kawan semuanya, ya, keluarga besar Kalam, ya, kajian malam insya Allah yang diselenggarakan oleh Wakaf Peradaban Internasional, ya, sebagai salah satu ya hasil pada wakaf produktif gitu ya. Kita mengundang banyak pembicara, pemateri, ya dari guru-guru kita semuanya kita belajar. Ya mudah-mudahan bisa menjadi wasilah ya perubahan hidup kita. Insya Allah. Oke, mungkin bisa di slide presentation Bang Rizal ini kayaknya belum penuh nge-share-nya. Diklik kayaknya deh. Oke. Bapak Ibu, kawan-kawan semua rahmat Allah. Alhamdulillah
Insya Allah malam hari kita akan ngebahas tentang perubahan ya. Menurut ayah bunda, kawan-kawan semua, kira-kira kenapa kita harus berubah gitu ya? Kenapa sih kita harus berubah? Kira-kira ada nggak yang mau sharing? Ya, di kolom chat juga nggak apa-apa. Kira-kira kenapa penting untuk kita agar bisa berubah gitu ya? Atau melakukan perubahan? Kira-kira kenapa? Yo, coba saya tungguin jawabannya di kolom chatnya. Kenapa kita harus berubah? Kenapa perubahan itu penting? Ya, dari Bu Siti, supaya kita punya kehidupan yang lebih baik. Oke, ada lagi? Ya, dari Bunda Mariana, karena waktu berjalan terus. Yes, dari Bunda Santi untuk memperbaiki diri dari yang kurang baik. Oke, ada lagi? Ya, supaya hidup lebih terarah. Oke, Insya Allah nih jawabannya bagus-bagus nih Ustadz Irgin nih. Insya Allah deh. Ada lagi nggak nih? Saya tunggu ini kolom chat nih. Oke, pertumbuhan pribadi. Yes, dari Bunda Asturiah. Oke, Oke, terima kasih Bunda yang sudah merespon di kolom chat ya. Karena berubah adalah tanda kita hidup ya, belajar dan bertumbuh menuju versi terbaik diri dalam meridhonya Allah. Barakallah Bunda yang sudah merespon di kolom chat. Oke, jawabannya bagus-bagus ya, jawabannya betul-betul semua ya Bunda. Kenapa kita harus berubah? Ya, karena Bunda hidup itu terlalu berharga ya. Kalau harus dijalani dengan seadanya. Hidup itu terlalu berharga kalau kita jalani dengan setengah-setengah gitu ya. Dan hidup itu terlalu berharga kalau misalnya kita jalani dengan seapa adanya gitu ya. Bahkan tadi ada hadis Nabi ya yang saya sebutkan di awal, ternyata barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi kalau misalnya barang siapa yang hari ini sama kayak hari kemarin, itu termasuk orang-orang yang rugi loh. Ya, padahal sama ya, tapi dia termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Dan nauzubillah jangan sampai kita masuk ke golongan yang ketiga. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, pekan ini lebih buruk daripada pekan kemarin, bulan ini lebih buruk daripada bulan kemarin, tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Nauzubillah. Gitu ya. Dan kita akan bahas malam hari ini ya tentang ada 7 fokus yang mengubah hidup gitu ya. Next, sama Bang Rizal ya. Dalam kehidupan di era sekarang ya Ayah Bunda ya, tentu banyak sekali ya kita mendapati banjir informasi ya di media sosial ya. Sering ya kita kita terlena gitu ya dengan informasi yang begitu banyak yang kita serap ya, yang terkadang membuat kita nggak fokus ya, terkadang membuat kita nggak fokus ya, mikirin ini ya, mikirin itu ya, wis banyak lah pokoknya yang dipikirin. Betul nggak teman-teman? Ya kelihatan dari wajahnya kan, sampai susah senyum Ustaz ya, sampai ruwet gitu ya, sampai rudet, banyak yang dipikirin gitu ya. Kak, malam hari ini kita akan ngebahas setidaknya ada 7 fokus ya, 7 fokus yang perlu kita perhatikan. Dan 7 fokus ini punya pengaruh untuk mengubah hidup ayah bunda. Insya Allah. Ya, jangankan 7 ya. Jangankan 7 fokus ayah bunda. Tadi saya bilang di awal, saya katakan di awal. Teman-teman satu aja. Coba kita hayati betul gitu ya. Kita jiwai betul, kita fahami betul. Itu insya Allah dampaknya udah terasa nanti. Ya,
kita hujamkan dalam diri kita dengan penuh kesungguhan, kita amalkan, itu udah berasa dampaknya insya Allah. Saya jamin, insya Allah. Kenapa Ustaz? Karena ini kaidah kehidupan. Ya, kira-kira udah siap belum nih? Udah siap untuk kita mulai perjalanan kita malam hari ini untuk membahas tujuh-tujuhnya? Ya, yang sudah siap yuk tulis di kolom chat. Katakan Bismillah, saya siap. Ya, siap-siap ini semua? Insya Allah siap. Ya, ya ini baru 10 orang kayaknya nih. Saya tungguin lah sampai 50 minimal. Baru kita mulai. Ya, siap ya, ayo bunda ya. Oke, oke, Bismillah. Sip. Kita akan mulai dengan fokus yang pertama ya, ayo bunda ya. Karena materinya cukup padat nih, ada 7 soalnya. Makanya saya nggak banyak basa-basi. Ya, saya stretch to the point. Insya Allah kita bahas satu persatu dari nomor satu sampai nomor 7. Bismillah. Kita mulai dari fokus yang pertama dulu. Next, Bang Rizal. Oke, fokus yang pertama, Bunda. Apa fokus yang pertama? Yuk kita baca bareng-bareng di rumah masing-masing. Fokus yang pertama adalah fokus ke dalam. Ya, fokus yang pertama adalah fokus ke dalam. Fokus inner dulu sebelum outer. Ya, kenapa di situ saya tegaskan karena the only way out is in. Ya, ini ada quotes dalam bahasa Inggris yang itu bagus banget ya teman-teman ya. Yang mudah-mudahan juga bisa dijadikan sebagai mantra kehidupan itu ya dari Pak Ahmad Faiz ya. Beliau mengatakan the only way out is in. Ya, apa artinya? Artinya adalah satu-satunya jalan keluar. Ya, satu-satunya jalan keluar. Bahkan di sini ditulisnya tegas banget ya. The only, ya, the only. The only itu tegas banget ya Bunda. Satu-satunya jalan keluar untuk apapun masalah hidup kita. Apa masalah hidup kita teman-teman? Coba sebutin. Apa sih masalah hidup kita? Ya mungkin masalah finansial gitu ya. Mungkin kita punya hutang, mungkin kita di PHK dari perusahaan ya, atau masalah rumah tangga gitu ya. Mungkin punya hubungan yang nggak baik dengan pasangan, mungkin dengan orang tua ya, atau dengan anak, atau masalah kesehatan. Mungkin kita sakit udah lama, udah bertahun-tahun kita berikhtiar, kita berobat, tapi tak kunjung juga sembuh ya. Kesumpekan hidup mungkin, hidup kok kayaknya terasa hampa ya, hidup kayaknya cuman sekedarnya aja ya, menjalani hidup sebagai formalitas aja, rutinitas dalam hidup ya, apapun ya kata guru saya, satu-satunya jalan keluar atas segala persoalan masalah hidup kita itu kita perlu masuk ke dalam dulu ayah bunda ya, kita perlu masuk ke dalam karena banyak di antara kita ketika dihadapkan dengan sebuah masalah, kita sibuknya gimana? Sibuknya nyari jalan keluar. Betul? Kita sibuknya nyari jalan keluar atas masalah hidup kita. Tapi lupa mencari jalan ke dalam. Ya. Bahkan terkadang kita sibuk nyalah-nyalahin orang. Kita sibuk nunjuk-nunjuk orang ya. Tapi kita nggak mau jalan ke dalam. Kita nggak mau introspeksi diri. Padahal ini kaidah kehidupan ya Bunda. Padahal ketika kita mencari jalan ke dalam, nanti insya Allah itu akan diikuti dengan
terurainya masalah yang ada di luar. Ya, karena memang seringkali masalah itu bermula dari dalam. Ya, betul ya. Kenapa kita merasa stres gitu ya dengan kondisi anak, dengan kondisi istri mungkin, dengan kondisi suami, dengan kondisi pasangan. Ya, sudah ya Bunda. Jangan fokus ke orangnya, jangan fokus keluar, tapi lihat dulu ke dalam diri Anda. Bahkan cara merubah orang lain itu adalah dengan mengubah diri Anda dulu. Iya nggak sih Bapak Ibu? Cara merubah orang lain itu adalah dengan mengubah diri Anda dulu. Kita sering banget ya bertahun-tahun struggle dengan persoalan ini. Iya Ustadz, iya Mas, saya ingin mengubah orang yang saya cintai. Tapi kenapa? Semakin saya ingin mengubah dia, semakin dia nggak mau berubah. Benar nggak Ibu Bunda? Terkadang ketika kita semakin ingin mengubah orang lain, kita kepengen ngerubah pasangan, kepengen ngerubah anak, justru dia malah semakin nggak mau berubah. Ya, jadi teman-teman mau sampai kapan kita sadari hal ini? Padahal sesuatu yang ada di luar itu kan di luar kendali kita ya Bunda. Ya, hidayah, petunjuk, ya, itu di luar kendali kita. Terkadang kita terlalu fokus dengan apa-apa yang di luar kendali kita, tapi kita nggak fokus dengan apa-apa yang dalam kendali kita. Yang itu akhirnya membuat kita stres, depresi, gitu ya. Karena orang yang kita cintai nggak mau berubah. Ya, sampai akhirnya kalau orang itu semakin bijak, dia akan tiba pada satu titik kesadaran, ayah bunda, bahwa iya ya, coba saya jangan dulu berusaha merubah orang, tapi yang saya rubah adalah diri saya dulu dengan lebih sabar dan lebih sadar, lebih menerima, lebih mencintai tanpa syarat, dan menemukan kebahagiaan pada akhirnya yang itu tidak tergantung pada sikap orang lain. Ya, jadi akhirnya orang-orang yang fokus ke dalam ayah bunda, dia akan mencari way out-nya dengan cara in, bukan out. Ya, jadi teman-teman itu sebuah pergeseran besar loh ya. Sekarang kita mungkin kesel sama pasangan, kita jengkel, ya, atau karena ada orang yang nggak mau bayar utang sama kita, atau bahkan kita yang punya utang tapi belum bayar gitu ya. Kita jengkel dengan kondisi kantor, kita merasa hidup kita ini kayak ruwet, ya, hidup kita sumpek. Coba deh teman-teman, stop dulu untuk menyalahkan orang lain. Ya, dia itu Ustadz, dia itu Mas. Coba berhenti dulu nyalahin orang lain. Ya, stop dulu untuk menyalahkan lingkungan. Bisa nggak kita lihat ke dalam dulu? Jangan-jangan kita nih sumber masalahnya gitu ya. Seringkali kita kan mudah gitu ya. Kita mudah ngomong, Ustadz, dia tuh toxic, Ustadz. Lingkungan saya toxic, Ustadz. Ya, semua dibilang toxic. Iya nggak ya Bunda? Semua dibilang toxic sama dia. Jangan-jangan siapa sumber toksiknya? Jangan-jangan kita sumber toksik ya. Kita sibuk ngomong orang toksik, 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 toksik. Tapi jangan-jangan kita sumber toksik ya. Pernah nggak kita mikir kayak gitu teman-teman? Ya. Dan ketika kita fokus dengan membereskan diri kita dulu teman-teman. Ya. Kita fokus dengan diri kita. Insya Allah semuanya akan berdampak menjadi lebih baik. Bahkan kalau kata seorang profesor namanya Wayne Dyer gitu ya. Dia berkata, if you change the way you look at things, the things you look at change. Ya, apa itu artinya? Jangan buang sampah sembarangan. Enggak gitu ya. Jadi ketika kita ngerubah cara kita memandang sesuatu, ya, cara kita memandang itu kan adanya di dalam diri kita ya, Bunda ya. Begitu kita mengubah cara kita memandang
terhadap sesuatu, maka sesuatu yang kita lihat itu pun akan ikut berubah, teman-teman. Ya, ini ampuh banget loh kalau kita jadikan sebagai apa namanya jurus dalam kehidupan gitu ya. Ketika kita ngerubah cara kita memandang kehidupan, kita ngerubah cara kita memandang masalah, kita merubah cara kita memandang sesuatu di luar diri kita, maka insya Allah sesuatu yang di luar itu juga akan ikut berubah. Ya, ya, coba diulang Ustaz. Ya, ini perkataan dari Wayne Dyer. Hai Bunda ya, kalimatnya bagus. If you change the way you look at things, the things you look at change. Ketika kita ngerubah cara kita memandang sesuatu hal di luar diri kita, maka sesuatu hal itu juga akan ikutan berubah, teman-teman. Ya, ini tentang mindset lagi-lagi. Ini tentang cara kita memandang sesuatu, cara kita memandang kehidupan, cara kita memandang masalah, cara kita memandang apapun yang sedang kita alami dengan cara memberikan makna. Ya, makanya kan dalam Islam itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ibda minafsik ya, mulai dari diri dulu ya. Pokoknya teman-teman, udah deh, jangan dulu stres, berusaha ingin mengubah dunia. Ya, kita akhirnya ruwet gitu ya, stres, berlebihan dengan kondisi bangsa, kondisi negara Indonesia itu ya, yang penuh dengan carut marut. Oke, coba kita mulai dari beresin diri terlebih dahulu. Ya, sampai akhirnya kita menemukan kedamaian dalam diri, nanti situasi di sekitar kita juga akan ikut terdampak berubah loh, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, the only way out is in. Ya, ini mantra penting dalam hidup yang mudah-mudahan bisa kita jadikan jurus ya dalam menghadapi apapun yang sedang kita hadapi sekarang ini ya. Karena yang ada di dalam itu kan pikiran kita, perasaan kita, cara kita melihat sesuatu gitu ya, teman-teman. Itu fokus yang pertama ya, fokus ke dalam. Oke, teman-teman? Ya. Next, Bang Rizal, itu fokus yang pertama. Lanjut ya, sekarang kita lanjutkan ke fokus yang kedua. Ya. Sebenarnya ini saling saling kait mengait ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman memperhatikan, ini saling kait mengait dan ini saling menguatkan. Ya. Lebih spesifik lagi, apa fokus yang kedua? Fokus yang kedua itu adalah fokus mengubah diri. Ya. Coba yuk baca bareng-bareng. Fokus mengubah diri. Dan ini mempertegas sebenarnya. Mempertegas fokus yang pertama. Oke. Kalau sebelumnya kita bilang fokus ke dalam, ya. Ini dipertegas dengan fokus yang kedua. Apa itu fokus yang kedua? Fokus yang kedua adalah fokus mengubah diri. Kenapa? Karena the more you focus on you, the greater your impact on others. Ya. Karena the more you focus on you, the greater your impact on others. Apa artinya? Semakin Anda fokus memperbaiki diri, ya, maka nanti semakin besar juga dampak baik Anda, teman-teman. Dampak baik kita bagi orang lain di sekitar kita, bahkan bagi kehidupan kita. Ya. Misalkan Bapak Ibu, ya, ketika kita fokus menjadi model yang baik, ya, menjadi contoh buat anak-anak kita, menjadi contoh untuk pasangan, ya, untuk istri, untuk suami, nanti akan Anda rasakan deh. Ya, tiba-tiba ada satu power yang itu bahkan nggak kita duga,
yang bisa membuat sekitar kita jadi lebih baik. Ya, ya, misalkan kayak gini, mungkin Anda terkadang bilang kayak gini, tapi Ustadz, saya udah berusaha menasihati anak saya udah berusaha menyekolahkan dia di sekolah yang terbaik, saya masukkan dia ke pesantren Ustadz, tapi kenapa ya, kok dia masih belum baik Ustadz? Nah, pertanyaan pentingnya ya Bunda, teman-teman semua dirahmati Allah. Pertanyaan pentingnya, apakah kita sudah menjadi contoh yang baik buat mereka? Ya, apakah kita sudah menjadi contoh yang baik buat mereka? Jadi ini penting. Kita perlu sadar bahwa perhatian pertama dan perhatian utama itu, ayah bunda, teman-teman semua yang dirahmati Allah, adalah memulai segala kebaikan dari diri sendiri dulu. Kita perlu menjadi model. Kita perlu menjadi contoh, ya, teladan untuk siapapun yang ada di sekitar kita, ya. Dan bahkan ini adalah jantung ya, kalau teman-teman paham. Ini adalah jantung dari ilmu parenting sebenarnya. Ya, kalau dalam konteks parenting itu banyak orang belajar tentang parenting, tapi kok nggak ada yang bekerja ya, kok nggak works ya, apa yang dipelajari, apa yang diketahui, gitu ya. Kenapa? Karena memang salah mindset di awal. Ya, padahal kan kita udah belajar tentang ada sesuatu hal yang di luar kendali kita dan ada sesuatu hal yang ada di dalam kendali kita. Ya, kalau kita ingin membangun keluarga yang indah, ya, keluarga yang kuat, keluarga yang bahagia, kita kan perlu menguatkan dulu akarnya ya teman-teman ya. Kita perlu menguatkan akarnya terlebih dahulu. Ya, kalau kita kepengen menanam pohon yang kuat, pohon yang akan tumbuh mungkin sampai 60 tahun, bahkan sampai 100 tahun gitu ya. Itu akarnya harus kuat dulu. Ya. Nah, akarnya itu apa? Kita perlu menjadi contoh. Ibda binafsik. Wata'u goyoraka. Kita mulai dari diri sendiri dulu. Karena banyak orang itu keliru. Ya, banyak orang tua tuh banyak yang keliru datang mungkin ke seorang ahli, seorang psikolog, seorang seorang pakar parenting mungkin ya. Pak Bu tolong diperbaiki anak saya ya Bu ya. Dikira apa gitu ya. Bu tolong ya Bu, Pak tolong ya Pak. Coach tolong ya Coach. Tolong perbaiki anak saya. Ini anak saya begini 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 begini. Sedangkan saya begitu 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 begitu. Ini anak saya kecanduan game ya, game online. Berantem terus mungkin sama adiknya, susah diatur, susah dikasih tahu, mungkin gitu ya. Oke, Ayah Bunda, tapi prinsip awalnya itu adalah sebelum kita bahas tentang anak, maka mari kita bahas dulu tentang Anda. Ya, kita bahas dulu tentang kita. Makanya Bapak Ibu, ya mohon maaf ya, saya itu nggak khawatir ya dengan kenakalan remaja. Insya Allah saya nggak khawatir. Justru yang saya khawatirkan itu adalah kenakalan orang tuanya, kenakalan gurunya, ya. Jadi ada dua yang saya khawatirkan. Yang pertama adalah kenakalan orang tua, yang kedua adalah kenakalan guru. Kenapa, Ustadz? Karena kalau orang tuanya, mohon maaf ya, ya Bunda ya, mungkin bahasanya agak kasar. Kalau orang tuanya hancur gitu ya, gurunya hancur, ya hancur sudah semuanya. Ya, jadi kenakalan anak mau kayak gimana pun, ya, walaupun ada yang bilang anak itu nakal, ya, maka saya lihat dulu orang tuanya seperti apa. Kalau orang tuanya soleh gitu ya, pemahaman tauhidnya bagus, ya, ibadahnya rajin, insya Allah itu mah udah tinggal nunggu waktu aja ya Bunda. Nanti insya Allah
Allah yang akan perbaiki. Ya, tapi kalau misalnya orang tuanya, mohon maaf, nakal gitu ya, orang tuanya nggak rajin sholatnya, orang tuanya mungkin masih suka maksiatnya gitu ya, maka ya saya hopeless lah kalau kayak gitu caranya. Ya, jadi kalau kita kepengen punya anak yang soleh, ya maka kita solehkan diri kita dulu. Ya, kita mulai dengan diri sendiri dulu, ayah bunda. Seringkali orang yang kayak gitu kan belum tuntas dengan dirinya ya. Teman-teman ini penting loh. Ini ilmu mahal ya. Seringkali kita itu mikirnya kayak gini. Ustadz, saya emang nggak apa-apa nggak bahagia Ustadz. Yang penting anak saya bahagia. Pernah nggak teman-teman dengar kata-kata kayak gitu? Ustadz, nggak apa-apa saya emang hidupnya sengsara. Yang penting anak-anak saya bisa bahagia. Sering ya. Padahal nggak bisa ya bunda. Nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena if you want your children to be happy, you go first. Ya. Ketika kita kepengen anak-anak kita bahagia, maka kita bahagia duluan. Ya, nggak bisa. Kita nggak bisa kepengen anak kita bahagia, tapi kita yang nggak bahagia. Nggak bisa kita kepengen anak-anak kita bahagia kalau pasangan kita nggak bahagia, kalau ibunya nggak bahagia, kalau ayah nggak bahagia, nggak bisa ya bunda. Ya, jadi kalau kita kepengen anak-anak kita bahagia, maka kitanya dulu bahagia. Ya, kalau kita kepengen anak-anak kita tenang gitu ya, maka kita dulu tenang. Kalau kita kepengen anak-anak kita soleh, maka kita dulu yang soleh, ayah bunda. Kita dulu yang memperbaiki diri. Kalau kita kepengen anak kita berubah menjadi lebih baik, maka kita sebagai orang tua, maka juga berubah memperbaiki diri juga dengan lebih baik juga. Ya, insya Allah nanti itu mereka berubah sendiri kok dengan izin Allah. Karena kan anak itu kan vibrasi ya, vibrasi dari orang tuanya. Apalagi kalau anak-anaknya masih kecil gitu ya, mungkin masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun istilahnya. Mereka kan anak-anak yang bersih, suci, nggak punya dosa gitu ya. Seringkali ya yang berdosa itu ya orang tuanya. Ya, tapi kalau misalnya orang tuanya itu punya mindset yang benar, insya Allah anaknya juga ikutan benar. Makanya kan kalau kita naik pesawat ya Ibunda ya, teman-teman yang udah pernah naik pesawat gitu ya, ketika ada peragaan safety ya, safety di awal ya, tentang keselamatan itu kan pramugarinya kan sering mengatakan ya, cabin crew itu ngomong kayak gini, jika terjadi turbulensi ya, atau misalnya udara itu berkurang, maka tabung oksigen ya, atau masker oksigen itu keluar dan pakailah untuk diri kita dahulu sebelum menolong yang lainnya. Itu ya. Jadi kita diingetin tuh untuk memakai dulu ya maskernya itu, oksigen itu untuk diri kita, baru untuk orang-orang di sekitar kita, termasuk anak kita. Kenapa itu sering diingatkan? Karena nalurinya, bunda, apalagi kalau misalnya kita bawa anak gitu ya, nalurinya sebagai orang tua, pasti kepengen nyelamatin siapa dulu? Nyelamatin anak dulu, gitu kan? Baru nanti dia yang di belakangan. Padahal nggak bisa ya bunda, nggak bisa seperti itu. Kalau misalnya kita nyelamatin anak kita dulu, ya bisa jadi nanti kita nggak selamat dan juga nanti bisa jadi dia juga nggak selamat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nolong diri kita dahulu, maka insya Allah nanti juga kita bisa nyelamatin anak kita bisa nyelamatin diri kita, bahkan kita bisa nyelamatin orang yang lainnya gitu ya. Jadi ini terus diingat-ingat terus, ayah bunda, diingat-ingat terus agar kita bisa fokus untuk mengubah diri ya. Jangan kita sibuk gitu ya, kepengen ini, kepengen itu gitu ya. Karena anak-anak kita itu cerminan diri kita sebenarnya teman-teman. Makanya kalau kata
guru gitu ya, kata guru kami ya, kalau kita pengen punya anak yang soleh, itu cuma tiga kuncinya. Apa kuncinya? Cuma tiga. Apa Ustadz? Yang pertama, example. Yang kedua, example. Yang ketiga, example. Ya. Yang pertama, contoh. Yang kedua, contoh. Dan yang ketiga, contoh, teman-teman. Ya, itu teman-teman. Oke ya, saya nggak tahu lah masalah Anda atau masalah keluarga Anda seperti apa. Tapi ini konteksnya masalah keluarga ya. Anak kecanduan game, berantem mungkin sama adiknya, temannya, atau mungkin sudah mulai gitu ya mengakses sesuatu yang mungkin diharamkan. Jadi intinya nggak usah khawatir dengan masalah anak, tapi yang harus kita khawatir adalah diri kita dulu. Ya, jangan-jangan kitanya justru yang nggak baik gitu teman-teman ya. Maka fokus fokus untuk membenahi diri. Insya Allah nanti yang di luar juga akan ikutan berubah. Gitu ya. Next, Bang Rizal. Ya. Jadi the more you focus on you, the greater impact on others. Jadi fokus yang kedua itu adalah fokus mengubah diri, Bunda. Makanya ada sebuah nasihat indah nih dari ulama, dari salafus soleh, supaya kita fokus mengubah diri, mengubah yang ada dalam dulu. Ya, yang pertama, teman-teman bisa baca juga ya di situ ya. Yang pertama, siapa saja yang berupaya memperbaiki urusan antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan jadikan rapih segala urusannya dengan manusia. Masya Allah. Man aslaha bainahu wa bainallah, aslahullahu bainahu wa bainan nas. Siapa yang dia memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka insya Allah Allah akan memperbaiki hubungannya dengan semua manusia. Ya, jadi kalau misalnya kita punya urusan yang nggak beres sama manusia, coba deh teman-teman, kita fokus dulu memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya, karena seringkali ya masalah itu berawal karena kita nggak bagus hubungannya sama Allah ya. Karena kita jauh sama Allah. Karena kita lost connection dengan Allah. Jadi Allah mengirim ya manusia-manusia itu sebenarnya untuk mengingatkan kita sebenarnya. Untuk back to Allah lagi. Ya, jadi sejatinya orang-orang yang dikirim ke kita gitu ya dalam kehidupan itu sebenarnya hanya sebagai tukang pos aja ya Bunda. Tukang pos. Yang nulis suratnya siapa? Yang nulis suratnya adalah Allah. Ya, maka kalau misalnya Anda nggak suka dengan isi dari suratnya itu, jangan Anda marahin tukang posnya. Jangan Anda tempeleng tukang posnya gitu. Jangan Anda bentak-bentak tukang posnya. Karena dia itu cuman tukang pos aja yang menyampaikan pesan kepada kita. Ya, harusnya kita lebih self reflection, kita lebih muhasabah diri. Kita lebih melihat ke dalam diri. Oh, jangan-jangan saya jauh dari Allah nih. Ya udah, kita taubat, kita muhasabah, kita perbaiki diri, kita perbaiki hubungan kita yang utama itu dengan Allah itu ya. Maka insya Allah nanti Allah yang akan memperbaiki urusan kita dengan sesama manusia. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihatnya juga bagus nih. Siapa saja yang beramal buat urusan akhiratnya, niscaya Allah Ta'ala cukupkan urusan dunianya. Masya Allah tuh. Tuh fokus satu dapat dua ya teman-teman ya. Kita fokus membenahi akhirat, insya Allah kita juga dapat akhirat dan juga dapat dunia. Ya. Tapi kalau misalnya kita fokusnya ke dunia aja, ya, padahal dunia itu sementara, dunia itu terlalu murah, bisa-bisa kita tidak mendapatkan akhirat dan pada akhirnya kita kehilangan dunia juga, ya. Alhamdulillah. Itu yang kedua dan yang ketiga juga nasihat yang bagus banget ya teman-teman.
siapa saja yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan membaguskan amal zohirnya. Ya, ini yang disebut sebagai inner beauty ya, inner beauty. Ya, jika kita memperbaiki batin kita, kita memperbaiki apa-apa yang tidak tampak, maka Allah akan baguskan yang tampak. Ya, makanya kita sering gitu yang mungkin ngelihat orang mungkin terkadang biasa aja gitu ya, penampilan mungkin biasa aja, tapi kita tuh kayak nyaman gitu sama orang itu. Tapi ada orang yang mungkin penampilan penampilan luarnya itu rapi gitu ya, mungkin bagus ya, pakai barang-barang yang branded gitu ya, pakai make up lah, ya, penampilannya mungkin kadang berlebihan dan sebagainya, tapi kita nggak nyaman ya. Ya bisa jadi ya karena dia terlalu fokus untuk memperbaiki zohirnya ya, tapi dia lupa untuk memperbaiki batinnya. Padahal ya itu, maka yang terlihat atau tampak juga akan ikutan baik gitu ya. Itu yang disebut sebagai inner beauty ya. Tapi kalau misalnya kita fokusnya ke topeng aja ya, kita dempul terus topengnya, padahal kalau misalnya kita fokus memperbaiki batin, Allah akan memperbaiki, maka Allah akan memperbaiki zohirnya teman-teman. Ya, itu yang kedua ya. Fokus ke dalam diri, fokus mengubah diri. Next, Bang Rizal. Next, Bang Rizal. Ya, ini ada sebuah syair teman-teman. Ada sebuah syair yang ingin saya bacakan untuk Anda. Ini tulisan klasik ya dari seorang bijak ya. Saya mohon izin bacakan untuk Anda. Syairnya begini. Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadar betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Ya, maka aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ya, ketika aku sadar bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini aku semakin renta. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Ternyata aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Ya, tiba-tiba aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku, aku pasti bisa mengubah kotaku, dan pada akhirnya aku akan mengubah negaraku, dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini. Masya Allah. Ini syair yang jelek banget ayah bunda. Ya, itu yang Rasulullah SAW contohkan Bapak Ibu. Ya, pengaruhnya itu besar. Nah, orang-orang yang hebat itu, orang-orang yang besar itu paham betul dengan kaidah ini. Jadi oke, fokus mengubah diri. Ya, tadi yang pertama. Ada yang masih ingat nggak? Fokus ke dalam. Yang kedua, fokus mengubah diri. Ketika kita fokus mengubah diri kita, ya bunda, maka insya Allah Allah akan mengubah kehidupan kita pada akhirnya. Ya, oke, sip ini. Kita lanjut ya. Fokus yang ketiga. Oke, oke bungkus. Ya, karet berapa bunda?
Oke, teman-teman, fokus yang ketiga adalah apa itu? Yuk baca bareng-bareng. Fokus yang ketiga adalah fokus pada apa-apa yang ada dalam kendali kita. Ya, ini ada quotes dalam bahasa Inggris yang ini maknanya begitu dalam. Ya, bagus banget ya. Kayak gini kalimatnya. Things you can change. Change them fully. Ya. Things you cannot change. Accept them fully. Anything is insanity. Masya Allah. Ya, naon artinya? Dilarang minum sambil berdiri. Ya, ini artinya bagus banget ya Bunda ya. Apa itu Mas Anggit? Artinya kayak gini, hal-hal yang bisa diubah, maka ubahlah dengan sepenuh hati, ya Bunda. Tapi hal-hal yang tidak bisa kita ubah, maka terimalah sepenuh hati. Selain dua hal itu adalah sebab penyakit jiwa. Ya, jadi ini balik lagi ya Bunda ya ke kendali. Ada hal-hal yang itu di luar kendali kita. Apa contohnya? Hal-hal yang di luar kendali kita, sikap anak gitu ya, sikap pasangan, sikap orang tua, ya, apalagi hidayah itu di luar kendali kita, cuaca, kesehatan, masa depan, ya, masa lalu, nasib kita, ya, itu di luar kendali kita ya Bunda. Ya. Dan ada juga yang di dalam kendali kita. Apa yang dalam kendali kita? Contohnya, yang ada dalam kendali kita adalah bagaimana kita berpikir, ya, pikiran kita, bagaimana kita merasa, perasaan kita, ucapan kita, tindakan kita, gitu ya. Jadi, ya, untuk apa-apa yang tidak bisa kita ubah, teman-teman, maka terimalah, ridholah, ya. Untuk hal-hal yang bisa kita ubah, maka kita berusaha untuk mengubahnya. Ubahlah dengan sepenuh hati, ya. Dan selain dua hal di atas itu adalah sebab hadirnya penyakit jiwa. Siap-siap gendeng, siap-siap gila. Cobain aja teman-teman. Ya kalau nggak percaya. Ya, nggak bisa diubah, maksa-maksa, siap-siap stres gitu ya. Termasuk tugas kita sebagai seorang ayah gitu ya, sebagai seorang mungkin istri. Fokus kita adalah kita mengajak anak kita menasihati dia, kita mendoakan dia, betul? Kita melakukan yang terbaik. Kita menjalani peran kita sebagai orang tua yang terbaik. Masalah dia berubah apa nggak berubah, itu bukan urusan kita ya Bunda. Ya, bahkan ya coba saya mau nanya, Nabi siapa yang nggak bisa ngerubah ayahnya? Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi siapa yang nggak bisa ngerubah istrinya? Nabi Lut alaihissalam. Nabi siapa yang nggak bisa ngerubah anaknya? Nabi Nuh alaihissalam. Perempuan soleha mana yang nggak bisa ngerubah suaminya? Siti Asia. Nabi siapa yang nggak bisa ngerubah pamannya? Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu contohnya udah lengkap banget ayah bunda. Ya. Lalu pertanyaan kita Nabi siapa ini? Pertanyaannya kita Nabi siapa nih yang sok-sokan kepengen bisa ngerubah pasangan, kepengen bisa ngerubah anak, kepengen bisa ngerubah orang tua, kepengen bisa ngerubah murid, kepengen bisa ngerubah jamaah, termasuk saya juga ya bunda. Saya nggak bisa ngerubah Anda semua, ya.
Sering saya katakan di private class PPA, di kelas-kelas PPA, ayah bunda, saya nggak bisa ngerubah Anda. Ya, hidayah milik Allah. Ya. Tapi tugas kita adalah lakukan yang terbaik. Ya, mendoakan, kita ajak dalam kebaikan, kita ajak ikut untuk ke majelis ilmu, ya, kita ajak untuk ikut ngaji di kalam, ya, kajian malam, kita share linknya gitu. Nanti kalau ketika kita udah nggak lagi ngoyo gitu ya, apa bahasanya ngoyo? Kalau kita udah nggak lagi ikhtiarnya berontak gitu ya, istilahnya kalau di PP itu, kita udah biasa aja, tugas kita menyampaikan, mengingatkan, selebihnya ya wis lah, itu ranahnya Allah. Kita pasrahkan kepada Allah. Seringkali malah justru itu malah berubah. Tapi ketika kita ngotot gitu ya, kita ngerasa bisa, kita ngerasa mampu, kita merasa hebat gitu ya, kita ngerasa bisa ngasih hidayah, justru itu malah semakin jauh dari hidayah, ya, semakin nggak mau berubah, ya, kitanya semakin stres. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, udah, things you can change, change them fully. Things you can change, accept them fully. Anything is insanity. Gitu ya, yang mudah ya. Di atas yuk. Ya, next. Oke. Ayo ya. Nah, ini teman-teman. Ini ada doa yang indah ya. Ada doa yang begitu indah. Kami menyebutnya doa surrender, doa kepasrahan. Ya, teman-teman hayati betul doa ini sambil kita sambungkan hati kita kepada Allah agar kita punya hati yang tenang, hati yang damai, hati yang mudah ridho dalam apapun episode kehidupan yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Gimana doanya Ustaz? Kayak gini ya Bunda. Ya Allah, untuk apa-apa yang tidak bisa aku ubah, maka damaikanlah hatiku. Tapi ya Allah, untuk apa-apa yang bisa diubah, beranikan aku untuk mengubahnya. Dan ya Allah, karuniakan kepadaku kebijaksanaan untuk membedakan keduanya, Hai Bunda. Ya. Jadi untuk apa-apa yang tidak bisa kita ubah, kita berdamai. Berdamai menerima sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Tapi untuk hal-hal yang bisa kita ubah, maka kita berani untuk mengubah sesuatu itu, Hai Bunda. Dan kita juga minta sama Allah kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Ya. Tadi ada yang minta diulang ya. Kayak gini doanya, Hai Bunda. Ya Allah, untuk apa-apa yang tidak bisa aku ubah, maka damaikanlah hatiku, tenangkanlah jiwaku. Tapi ya Allah, untuk apa-apa yang bisa aku ubah, maka beranikanlah aku untuk mengubahnya. Dan ya Allah, karuniakanlah kepadaku kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Ya. Jangan sampai kita kebalik gitu ya. Untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kita ngotot gitu ya. Kita kekeh kepengen mengubahnya. Giliran untuk hal-hal yang bisa kita ubah, kita pasrah sama Allah. Ya, jangan kayak gitu ya, ya Bunda ya, jangan kebalik. Makanya kita minta sama Allah ya, kebijaksanaan untuk bisa membedakan keduanya, mana yang bisa diubah, mana yang tidak bisa diubah. Ya, bisa ditangkap ya, ya Bunda ya. Things you can change, change them fully. Things you can change, accept them fully. Many things is insanity. Ya, oke, itu fokus yang ketiga. Fokus yang ada dalam kendali. Oke, Bunda, bungkus ini. Bungkus ya. Lanjut nggak nih? Lanjut, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Fokus yang keempat. Next, Bang Rizal.
Fokus yang keempat. Apa Ustaz? Fokus yang keempat. Ya. Fokus yang keempat itu adalah fokus di sini kini. Ya. Apa ya Bunda? Fokus di sini kini. Ya. Namanya mindfulness. Apa nasihatnya Ustaz? Ya. Ini kalimatnya bagus teman-teman. Every moment is once in a lifetime moment. How will you live this moment? Ya, naon artinya tuh. Artinya setiap momen itu hanya terjadi satu kali seumur hidup. Ya, lalu bagaimana engkau menjalani momen itu? Ya. Being presence. Ya. Jadi setiap saat dalam hidup kita itu ayah bunda, cuman terjadi sekali loh. Itu nggak bisa diulang. Ya. Setiap jam itu cuma terjadi sekali seumur hidup, nggak akan terulang. Ya. Jam 4 sore tadi, hari ini tanggal berapa, sekarang, ya, ini jam berapa gitu ya, jam 9, tanggal 25 Juli 2025, itu ya, jam 8 mungkin, itu udah lewat ya Bunda, itu udah lewat, dan itu nggak bisa kita puter lagi, ya, nanti diputar lagi kapan Ustaz? Nanti diputar lagi, diulang lagi, apa yang kita lakukan di hari pembalasan. Ya. Tapi setiap momen itu, momen yang terjadi itu hanya sekali seumur hidup. Lalu bagaimana kita menjalaninya? Bagaimana kita menghidupi momen itu, ayah bunda? Maka fokus di sini kini, fokus mindful. Ya, jangan nunggu apapun. Ya, yang bikin kita tersiksa itu kan kita nunggu pulang gitu ya bunda ya. Nanti kalau udah di rumah ya, nunggu kapan ya liburannya? Kok liburan nggak datang-datang? Ketika sudah liburan, kapan ya kita pulang? Tuh. Jadi ketika di rumah mikirnya apa? Kapan ya liburan? Kapan ya bisa seneng-seneng di luar? Ketika lagi liburan, kapan ya pulangnya? Kangen deh pengen pulang ke rumah. Gitu. Jangan kayak gitu ya bunda. Maka kita akan tersiksa dalam jalan hidup. Ya, misalnya apalagi contohnya orang mau umroh gitu ya. Sebelum umroh nunggu gitu ya. Kapan ya Ustadz ya? Kapan berangkat umroh? Kapan berangkat umroh? Kapan berangkat haji? Begitu umroh, kepikiran apa? Kepikiran anak-anak. Kapan yang pulang ke rumah gitu ya. Lagi haji kepikiran nanti anak-anak gimana ya? Siapa yang ngurus ya? Akhirnya kita nggak pernah husu, ayah bunda. Kita nggak pernah bisa enjoy. Kita nggak pernah bisa menikmati setiap momen dalam hidup. Ya. Coba Anda renungkan, ayah bunda. Kawan Allah. Coba Anda renungkan, iya nggak sih? Setiap momen itu sekali seumur hidup. Ya, jangan disia-siakan. Episodenya sekarang, misalnya kita lagi di episode lagi gantiin popok anak gitu ya. Lagi gantiin pampers anak. Maka Anda nikmatin ya, gantiin popoknya, gantiin pampersnya. Suatu saat nanti bunda, suatu hari nanti kita akan mengenang momen itu. Ya. Dulu saat kita menjalani, kita nggak pernah bisa menikmati, ya. Malah menggerutu, malah mengeluh, ya. Kita sibuk dengan apa-apa yang belum terjadi, sampai lupa menikmati apa-apa yang sedang terjadi. Ini penting ya bunda. Fokus di sini kini, ya. Ada istilah juga dalam bahasa Inggris ya. Masa lalu itu history, gitu ya. Masa depan itu misteri. Hari ini rezeki. Ya, ini penting ayah bunda. Kalau kalimat dari Ibnu Umar, gitu ya. Next, Bang Rizal. Kalau kalimat dari Ibnu Umar, bila engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu datangnya pagi. Dan apabila engkau di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore.
manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu dan waktu hidupmu sebelum matimu. Masya Allah. Ini kalimat yang indah banget ya Ibunda ya. Ya. Gimana kan ada nasyidnya ya? Apa gimana nasyidnya tuh? Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, muda sebelum tua. Gitu ya lagu Rehan ya. Apalagi sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ya gitu ya Bunda ya. Dapatkan kasetnya di toko material terdekat. Itu Bunda. Jadi ya, being present moment. Enjoy the moment ya. Jangan nunggu apapun, Bapak Ibu, pokoknya nikmati aja hari ini. Fokus di sini kini ya. Kalau kita kepengen memperbaiki yang sudah terjadi, itu kuncinya tetap hari ini ya Bunda. Ya, kita nggak bisa balik lagi ya. Tapi kalau kita kepengen mempersiapkan masa depan, kita kepengen masa depan yang lebih baik, itu pun kuncinya tetap hari ini. Betul nggak? Ya, jadi untuk memperbaiki yang sudah lalu itu hari ini kuncinya. Untuk menyiapkan yang di depan juga hari ini kuncinya. Betul nggak? Makanya sudah kita cuma punya waktu now, now or never. Sekarang. Jadi kalau misalnya Anda punya niat kebaikan, ya atau kebaikan apapun itu, maka kita lakukan segera. Jangan ditunda-tunda. Do it now. Ya. Jangan nunda kebaikan. Ambil kesempatan untuk berbuat baik. Pastikan itu jadi amal soleh. Ya. Dan nikmati momen itu, Ayah Bunda. Every moment is a bless. Ya. Nih Bapak Ibu, kawan-kawan semua nih lagi di depan laptop mungkin ya, lagi di depan handphone gitu ya, lagi dengerin materi malam hari ini, kalam malam hari ini, maka nikmati ya, enjoy, karena hari ini nggak akan terulang ya. Itulah Ibu Bunda, ya itu fokus yang keempat, fokus di sini kini. Coba saya ingin nanya nih, ada yang bisa ngulangin nggak? Coba di recap ya dari fokus pertama sampai fokus yang keempat. Ya, ada yang masih ingat? Fokus yang pertama apa? Fokus ke dalam. Ya. Fokus yang kedua apa? Fokus mengubah diri. Fokus yang ketiga apa? Fokus yang ada dalam kendali kita. Dan fokus yang keempat adalah fokus di sini kini. Be here and now. Ya. Karena di sini kini itu lanjut ya. Pokoknya teman-teman tuju ini aja ya Bunda. Difokusin ya. Insya Allah hidup akan enak banget gitu ya. Kita menjalaninya. Oke, kita lanjut ke fokus yang kelima. Fokus yang kelima itu apa ya Bunda? Teman-teman semua yang dirahmati Allah. Fokus yang kelima itu adalah fokus syukur. Ya, fokus syukur. Ya, itu nasihatnya. Ini juga nasihatnya indah banget ya teman-teman ya. Nasihatnya adalah the breath you just took is love. Ya, the breath you just took is love. Waduh, ini dalam banget ya Bunda. Ya, jelek banget ini. Setiap nafas yang kau hirup itu adalah cinta. Ya. Coba Bapak Ibu rasakan, ya rasakan, tarik nafas yuk, coba yuk. 1, 2, 3.
Kita tarik nafas sambil kita katakan Allah. Oke, kita tahan. Lalu kita keluarkan sambil kita baca Alhamdulillah. Masya Allah. Coba tarik nafas lagi. Allah. Tahan. Sambil kita mengingat nikmat Allah. Lalu kita keluarkan sambil kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini ayah bunda, teman-teman semua yang dirahmati Allah, nafas yang baru saja kita hirup itu adalah cinta. Cintanya siapa? Cintanya Allah. Ya, Allah yang masih kita ngasih nafas, Allah yang masih ngasih kita nafas. Cintanya Allah itu ayah bunda dititipkan pada oksigen yang kita hirup, ya, sehingga memberikan kehidupan buat kita. Iya nggak sih? Ya, cintanya Allah itu dititipkan ada oksigen yang kita hirup sehingga memberikan kehidupan buat kita. Lalu bagaimana kita mau membalas cintanya Allah? Ya udah, berikan cinta juga kepada sekeliling kita. Spread the love. Ya, kita sebarkan cinta kepada sekeliling kita. Ya. Kalau nafas kita di stop gimana ibunda? Kalau nafas kita di stop sama Allah gimana? Habis sudah, kita mau apa? Ya enggak? Mau sekaya apapun, ya, walaupun hartanya mungkin segunung gitu ya, mau seenak apapun hidup kita, mau seberkuasa apapun kita, kalau di stop oksigennya sama Allah, selesai sudah. Karena itu harta yang paling berharga yang kita miliki, itu adalah bisa bernafas. Ya, dan fakta bahwasanya kita masih bisa bernafas, itu bukti Allah masih mencintai kita, ayah bunda. Masih memberikan kita kesempatan. Ya, jadi jangan disia-siakan. Allah masih memberikan kita nafas, itu artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Allah masih memberikan kita nafas, itu artinya Allah masih memberikan kita untuk memperbaiki diri. Ya, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari detik ke detik, untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang paling baik, husnul khatimah. Dalam dekapan cintanya, dalam pelukan cintanya. Ya, Masya Allah. Spread the love. Ya, Ibunda. Next, Bang Rizal. Ya, ada yang namanya sujud syukur, Ibunda. Ada yang namanya syukur sujud. Ya, apa bedanya? Bedanya apa, Ibunda? Kalau sujud syukur itu berarti kita sedang mensyukuri, misalnya kita mendapatkan sebuah karunia gitu ya. Ya, misalnya kayak pemain sepak bola habis mencetak gol gitu ya ke gawang lawan, kemudian sujud syukur untuk mensyukuri atau sebagai bentuk ekspresi mengapresiasi rasa syukur kepada Allah atas karunia dari Allah. Ya. Atau misalnya teman-teman sujud syukur ketika kapan? Ketika keterima tes CPNS gitu misalnya. Atau ketika mungkin teman-teman diangkat sebagai karyawan tetap, atau teman-teman misalnya mendapatkan tender ya, project yang nilainya mungkin miliaran. Ya, atau teman-teman ketika ketika mendapatkan umroh gratis, ya haji gratis, mendapatkan mobil gratis, ya teman-teman langsung sujud syukur, betul? Tapi kalau syukur sujud itu apa, Ustaz? Syukur sujud itu adalah sujudnya itu sendiri, ayah bunda, itu dia syukuri.
Itu indah banget ya teman-teman ya. Jadi kalau syukur sujud itu, sujudnya itu sendiri disyukuri sama dia ibunda. Kenapa? Karena nggak setiap orang itu Allah izinkan untuk bisa bersujud. Hmm. Itu ya ibunda ya. Coba kalau kita lihat di sekeliling kita gitu ya. Ada nggak orang yang tidak diizinkan sama Allah untuk bersujud? Ada nggak ibunda? Coba jawab di kolom chat. Ada nggak orang yang mungkin rumahnya dekat masjid gitu ya, rumahnya dekat musola, tapi ketika dipanggil sama Allah, tidak ada panggilan hatinya, tidak ada gerakan tergerak hatinya untuk menjemput panggilan Allah untuk bersujud. Ya banyak ya bunda. Maka di antara puncak nikmat itu adalah tadi yang pertama, ketika kita masih diberikan kesempatan sama Allah untuk bisa bernafas, itu artinya kita masih bisa hidup, kita masih bisa memperbaiki diri. Dan yang kedua, ketika kita masih bisa bersujud, ya. Jadi itu puncak nikmat ayah bunda. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu ya, Ustadz, boleh nggak sih kita bersyukur itu ada syaratnya? Ya sebenarnya tuh nggak perlu ayah bunda, nggak harus ada syaratnya. Tapi kalau misalnya harus ada syaratnya, minimal dua aja. Yang pertama, selagi kita masih bisa bernafas. Dan yang kedua, selagi kita masih bisa bersujud. Dan itu adalah puncak nikmat. Bahkan sujud itu adalah salah satu momen yang paling kita rindu, paling kita kangen ketika nanti kita di surganya Allah. Ya, salah satu ibadah yang nanti kita kangen banget bunda. Ketika kita di surganya Allah adalah kepengen bisa bersujud. Ya, itu. Syukur, syukur sujud. Yang lainnya, ya nikmat yang lainnya itu cuman pelengkap aja ibunda. Ya mungkin ada nikmat sekunder, ya nikmat tersier, itu hanya pelengkap aja. Tapi yang utama, yang primer itu adalah Allah masih izinkan kita bisa bisa bernafas dan bisa bisa bersujud. Ya, ya itu ibunda. Dan bahkan ketika kita sujud itu adalah sedekat-dekatnya ya posisi seorang hamba dan Robnya. Jadi kita bersyukur masih bisa sujud. Allah masih mengilhamkan kita. Allah masih memberikan kita taufik ya untuk sujud. Ketika kita bersujud itu bukan berarti kita orang soleh. Ketika kita bisa bersujud bukan berarti kita ini orang yang alim ya. Karena kemampuan kita, karena kehebatan kita. Enggak, bunda. Itu karena taufik dan hidayah dari Allah. Ya, maka itu kita syukuri. Yang pertama nikmatnya bisa bernafas, yang kedua nikmatnya bisa bersujud. Itu yang primer ya. Jadi fokus yang kelima itu adalah fokus syukur ya. The breath you just took is Allah. Oke bunda ya. Oke, bungkus ya. Lanjut kita ke fokus yang keenam. Oke, next Bang Rizal, fokus yang keenam. Oke, ayah bunda, teman-teman semua Allah, apa fokus yang keenam? Ya, fokus yang keenam itu adalah fokus memulai dari yang kecil. Ya, fokus memulai dari yang kecil. Ya, kadang-kadang ayah bunda, ya, oke mungkin mimpi gitu ya. Kita punya mimpi besar. Ya, kita perlu punya mimpi yang besar, mimpi yang agung, itu, ambisi yang besar. Tapi dimulai dari yang kecil. Kenapa? Karena small keys, ayah bunda, open big doors. Ya, karena small keys open big doors. Kunci kecil itulah yang seringkali membuka pintu pintu besar. Ya, coba Anda renungkan teman-teman.
Ya, ini dalam banget loh kalimatnya. Dan ini indah banget. Jadi hal-hal besar dalam hidup itu seringkali dipicu oleh hal-hal yang kecil. Betul nggak? Misalnya ya, Anda tiap bangun tidur gitu ya, Anda bersyukur. Kita awali dengan bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Ya, Alhamdulillah ya Allah. Kasih ya Allah. Ya. Nanti ketika mau tidur juga bersyukur lagi ya Bunda. Ya, kita bersyukur Alhamdulillah ya Allah atas hari ini ya Allah. Makasih ya Allah. Kau mudahkan semuanya. Makasih ya Allah. Kau berikan kelancaran hari ini ya Allah. Ya. Itu kan hal-hal kecil sebenarnya ya Bunda ya. Kita awali dengan syukur, kita tutup hari dengan syukur juga. Ya. Tapi hal-hal kecil itu bisa berpengaruh besar loh dalam hidup kita. Ya, itu kan kunci kecil ya, small keys. Tapi kalau misalnya Anda lakukan itu setiap hari secara konsisten, itu bisa membuka pintu besar. Ya, itu namanya pintu keberkahan. Ya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan ketika kita kufur, maka azabnya Allah sangat pedih. Jadi kita akan bertambah tuh nikmatnya Ibunda. Bertambah nikmatnya, bertambah kebahagiaannya, rezekinya yang lebih luas ya. Sebaliknya, ada juga pintu kecil yang itu bisa membuka pintu besar penderitaan. Ya, apa itu? Orang-orang yang kerjaannya ngeluh terus. Orang-orang yang kerjanya itu menggerutu. Orang-orang yang kerjanya itu nyalah-nyalahin Allah. Nggak terima takdirnya Allah. Gitu aja ya. Maka itu juga akan bisa ngebuka pintu. Tapi bukan pintu keberkahan, bukan pintu kebahagiaan, tapi pintu penderitaan. Ya, ada orang yang mungkin apa ya curigaan terus sama orang, nyinyir terus, ya. Ketika dinasihatin, ih apa sih, ih kok kayak itu sih nasihatnya, ngerasa lebih baik, ngerasa lebih hebat, gitu ya. Itu kan juga hal-hal kecil ya, nyari-nyari kesalahan orang lain ya, cari-cari kekurangan orang lain, mencela terus kantornya, ya, dicela terus bosnya, ya, dicela terus sahabatnya, semua dicela. Ya, itu kan kecil ya Ibu nih, kelihatan kecil. Tapi itu small keys yang akan membuka pintu besar yang namanya penderitaan. Ya. Jadi kunci kecil itu apa yang kita pakai Bunda? Kunci kecil yang benar yang bisa membuka pintu besar kebahagiaan. Ya, kunci kecilnya salah itu bisa membuka pintu besar penderitaan. Ya. Jadi ya Bunda, surga dan neraka itu dimulai dari hal yang kecil. Ya. Kita bisa ngebuka pintu surga. Kita bisa membuka surga atau kita bisa ngebuka neraka, Ibunda. Kenapa? Karena banyak orang jatuh bukan karena batu besar, tapi orang jatuh karena apa? Karena kerikil-kerikil kecil. Ya, kalau batunya besar itu kan kita bisa bisa melihat, kita bisa menghindari gitu ya. Tapi kalau kerikil-kerikil kadang-kadang kan nggak kelihatan ya, Bunda ya. Dia kesandung lah, kayak dia ketusuk, tergelincir. Mungkin jadi jangan remehkan lah ya Bunda. Jangan remehkan hal yang kecil. Karena semua berawal dari hal yang kecil. Kalau kita bisa mulai dari hal yang kecil, nanti kita akan menghormati hal-hal yang besar. Ya, termasuk dalam rumah tangga. Ya, dalam rumah tangga. Dalam pernikahan. Kalau kata seorang pakar pernikahan, namanya John Gottman, Bunda. Dia tuh bilang kayak gini, Bunda. Bahkan pernikahan yang bagus itu, yang langgeng, yang awet, yang harmonis, itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya, kata dia small thing often. Hal-hal yang kecil yang sering diulang-ulang. Ya, misalnya kita ngelakuin hal-hal kecil nih, ya, yang bisa bikin pasangan kita bahagia. Apa contohnya? Misalnya kita suka muji dia, ih kamu cantik banget sih, ih kamu baik banget sih.
ih kamu romantis banget sih, itu ya Bunda ya. Kemudian ketika kita pulang, mungkin kita di apa sambut dengan begitu bahagia, dengan senyum yang begitu merekah, itu ya Bunda ya. Bahkan kita dicium tangannya, dipeluk gitu ya, dihargai gitu ya teman-teman. Kalau kita lagi ngomong sama dia dihargai, kita nggak sambil ngeliat HP gitu ya. Itu hal kecil yang kita ulang-ulang, yang itu bisa menjadi pintu besar kebukanya kebahagiaan. Ya, small thing often. Begitu pula sebaliknya teman-teman. Yang merusak sebuah pernikahan itu bukan hal-hal yang besar biasanya. Ya, hubungannya nggak baik itu seringkali berawal dari masalah-masalah kecil. Ya, biasanya kalau misalnya mohon maaf itu ya ada perselingkuhan ya. Perselingkuhan itu kan puncaknya aja ya teman-teman ya. Puncak dari hal-hal kecil yang sering kita lakukan. Ya, rata-rata begitu kejadiannya. Sebelum itu terjadi banyak banget hal kecil yang kita abaikan. Misalkan ya diajak ngomong sama pasangannya, cenderung kita nggak mau dengar gitu ya. Ah kamu mah begitu aja ceritain gitu ya. Nggak penting dia ngomong kita fokus sama yang lain. Kita sambil megang HP. Ya kita janji sama dia tapi nggak ditepatin. Akhirnya dia nggak merasa nggak dihargai gitu ya teman-teman. Nah, terus kita ngomongin kejelekan-kejelekan pasangan kita. Ya, dan ketika kita ngerasa kosong gitu ya nggak ada tempat untuk mengadu bercerita curhat ada orang lain masuk, nah ini yang menjadi sumber dari rusaknya sebuah pernikahan seringkali berawal dari hal-hal yang kecil. Tapi coba kita juga bisa memperbaiki kok, kita bisa memperbaiki hubungan keluarga kita menjadi lebih baik lagi, lebih harmonis lagi, lebih sakinah lagi, samawa lagi. Caranya gimana? Small thing often, mulai dari hal-hal kecil juga. Misalnya apa? Kita lebih care sama pasangan kita lebih peduli, kita lebih bisa apa namanya menjadi tempat curhat terbaik dia gitu. Dia cerita kita dengerin dengan sepenuh cinta, sepenuh perasaan, ya dengerin aja gitu ya. Be here and now mindfulness gitu ya. Kita berikan perhatian, dia pulang kita bikinin minuman, teh, kopi gitu ya. Kita puji-puji dia, kita bahkan kita ajak jalan-jalan mungkin. Insya Allah Bunda, yang tadinya mungkin hubungan Anda lagi nggak harmonis, insya Allah dengan hal-hal kecil itu, dengan small keys itu, insya Allah bisa membuka open big doors, pintu besar kebahagiaan rumah tangga, pintu besar keberkahan dalam rumah tangga, dan pintu besar rezekinya Allah. Itu Bunda. Ya, itu fokus yang keenam. Ya, small keys, open big doors. Fokus memulai dari hal yang kecil. Ya, yang kata Ustadz Irgi, jajanin istri, iya. Walaupun cuma jajanin cilok gitu ya Ibu ya. Jajanin apa? Cireng gitu ya. Makan Indomie di pinggir jalan gitu ya. Makan pecel lele. Itu tuh Masya Allah Bunda. Jangan kita meremehkan itu ya. Karena itu hal-hal kecil yang itu akan membuka pintu besar loh. Pintu besar kebahagiaan, pintu besar rezeki, pintu besar sakinah ya. Dan insya Allah ya. Oke, bungkus ini fokus yang keenam, fokus memulai dari yang kecil. Oke, kita lanjut. Next, Bang Rizal. Masya Allah ya, udah nggak kerasa udah jam berapa setengah 10. Ya, oke, next. Langsung aja. Ya, fokus yang ketujuh apa ya Bunda? Yuk kita baca bareng-bareng. Fokus yang ketujuh itu adalah fokus pikiran. Ya, fokus pikiran. Jadi fokus yang ketujuh itu sebenarnya menegaskan ya lagi-lagi teman-teman. Menegaskan apa yang sudah kita terangkan di awal tadi, ya.
Kalau yang pertama itu kan fokus ke dalam ya. Tapi kalau misalnya kita coba kerucutkan, ya, apa itu fokus ke dalam? Fokus ke dalam itu adalah kita fokus kepada pikiran kita. Kenapa? Karena ketika kita bisa fokus kepada pikiran, kita bisa mengontrol pikiran, control your mind, you will control your life. Ya, control your mind, control your life. Ketika kita fokus gitu ya dengan pikiran, kita kendalikan pikiran kita, maka kita akan mengendalikan hidup kita. Ya, ya. Jadi karena kan sering kali ya Ibunda, nasib ya, hasil, result itu kita tidak bisa merubah hasil dalam hidup. Kecuali apa yang pertama kali kita ubah, kita nggak bisa merubah hasil hasil dalam hidup. Kita kepengen rezeki kita lebih baik, kita kepengen pasangan kita lebih baik, kita kepengen rumah tangga lebih baik. Kita nggak bisa ngerubah hasil-hasil itu kalau kita nggak ngerubah apanya dulu. Kalau kita nggak ngerubah perilakunya, kita nggak ngerubah actionnya, kita nggak ngerubah tindakannya. Dan tindakan-tindakan itu, Ayah Bunda, itu berawal dari pikiran, berawal dari perasaan. Bagaimana kita mengendalikan pikiran kita. Ketika kita bisa mengendalikan pikiran kita, kita bisa mengubah pikiran kita dengan jauh lebih baik, maka kita akan menghasilkan tindakan yang jauh lebih baik juga. Dan ketika kita melakukan tindakan yang lebih baik, maka insya Allah hasilnya atau resultnya juga akan menjadi lebih baik juga ya Bunda. Betul? Jadi itu dimulai dari pikiran ya. Control your mind, you will control your life. Ketika kita bisa mengendalikan pikiran kita, maka kita bisa mengendalikan hidup kita. Jadi yang mengendalikan pikiran kita itu adalah kita ya Bunda. Bukan kita dikendalikan pikiran. Ya, seringkali kan kita itu dikendalikan pikiran ya. Tapi kita lupa untuk mengendalikan pikiran. Ya padahal Allah itu memberikan kita aset yang berharga. Apa itu asetnya Ustaz? Asetnya itu adalah pikiran, perasaan. Ketika kita bisa mengendalikan pikiran kita dengan jauh lebih baik, maka perasaan kita juga akan menjadi lebih baik. Ketika perasaan kita lebih baik, menjadi lebih baik, maka kita tindakan-tindakan kita juga akan lebih baik juga kan. Dan ketika tindakan-tindakan yang baik itu diulang-ulang-ulang-ulang terus, pada akhirnya kita juga akan menghasilkan hasil-hasil yang terbaik, hasil-hasil yang lebih baik dalam dalam hidup. Ya, kejadian apapun yang hadir dalam hidup kita itu bisa kita perspeksikan, ya, bisa kita pandang itu sebagai surga, bisa kita pandang juga sebagai neraka, tergantung bagaimana kita memandangnya. Ya, masih ingat tadi ya teman-teman ya. If you change the way you look at things, the things you look at change. Ya, jika kita mengubah cara kita memandang sesuatu, ya memandang itu kan dengan pikiran ya, maka sesuatu itu pun akan ikutan berubah. Ya, control your mind, you will control your life. Ya, jadi kita yang mengendalikan pikiran, bukan kita yang justru dikendalikan sama pikiran kita ya Bunda. Ya, jadi ini fokus yang ketujuh adalah fokus pikiran. Itu, Bunda, teman-teman semua Allah, 7 fokus yang kita pelajari bareng-bareng malam hari ini, kita jiwai betul, kita pahami, kita amalkan, Bunda. Maka let's see what will happen. Kita akan menemukan pengaruh, kita akan menemukan perubahan positif dalam banyak aspek kehidupan. Ya, apa aja? Coba diulangi. Ada yang masih ingat? Ya, yang pertama adalah fokus ke dalam. Ya, yang kedua adalah fokus mengubah diri. Yang ketiga adalah fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Yang keempat adalah fokus di sini kini. Oke. Yang kelima fokus syukur.
Yang keenam, fokus dari hal-hal yang kecil. Dan yang ketujuh adalah fokus kepada pikiran. Gitu, ayah bunda, kawan-kawan semua Allah. Semoga ada manfaatnya pertemuan kita malam hari ini. Dan mudah-mudahan saya berdoa dan berharap mudah-mudahan kita punya kualitas hidup yang lebih baik, lebih baik, lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sampai kita kelak meninggal dalam keadaan yang terbaik. Insya Allah. Allah wa'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ustadz jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Sazi, Masya Allah. Alhamdulillah ini Bunda lengkap. Kirain Irgi apa tiga atau empat nih akan ditunda dulu. Ternyata semuanya langsung disampaikan, Masya Allah. Dan ini semuanya daging, Masya Allah. Ini semuanya bermanfaat. Dan Insya Allah ini Irgi apa akan sama-sama praktekkan nih, Hai Bunda, sedikit demi sedikit karena ada tujuh poin. Terima kasih Bu Ina sudah dipoinkan nih, Masya Allah. Fokus ke dalam, perbaiki diri, kemudian fokus dalam kendali, fokus di sini dan kini, fokus syukur, memulai dari yang kecil dan fokus mengendalikan pikiran. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kita ucapkan ya jazakumullah khairan katsiran sebagai rasa syukur kita ya Bunda di sini kepada ya Bunda Bang Kakak semuanya. Mari kita sama-sama melihat tayangan berikut yang insya Allah akan disampaikan oleh admin. Silakan Mas Rizal. Baik, Bunda semuanya, Bang Kakak yang hadir malam hari ini, apakah sudah masuk grup WA-nya? WA-nya Kalam? Kalau misalnya belum, boleh di chat di kolom komentar. Nanti insya Allah admin akan membantu. Silakan, Mas Rizal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Yatim Village santrinya terus bertambah. Tentu harus lebih banyak lagi juga tempat untuk mereka tinggal. Dan Alhamdulillah yang di samping saya ini asrama Ikhwan, ditempati kurang lebih 50 santri. Dan tentu itu belum cukup. Dan beberapa hari yang lalu, tepat di belakang bangunan ini teman-teman ya, ada satu rumah yang pemiliknya nawarin dengan harga 350 juta. Tapi alhamdulillah deal diangkat 300 juta. Tepat di belakang asrama santri Ikhwan sekarang. 300 juta untuk pembebasan. Dan RAB kasarnya 350 juta kurang lebih untuk pembangunan insya Allah 3 lantai. Akan ditempati apa? Insya Allah akan ditempati santri SD Yatim Ikhwan insya Allah. Kurang lebih targetnya minimalnya 30 santri tinggal di situ. Maka dibutuhkan dana kurang lebih 650 juta untuk pembebasan dan pembangunan. Besar harapan saya orang-orang yang lihat video ini, terutama yang hadir di Connect Bandung, bisa berkontribusi untuk membahagiakan anak yatim. Banyak orang yang untuk tempat tinggal di dunia aja, mereka sampai bela-belain nyicil. Padahal kalau mereka meninggal, rumah itu jadi warisan, yang belum tentu jadi keberkahan, malah jadi rebutan biasanya. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang lihat video ini, bela-belain wakaf. Kenapa? Karena rumah di surga lebih kekal. Betul ya? Insya Allah siapapun yang lihat video ini mudah-mudahan mau patungan, mau 1 juta, mau 10 juta, berapapun insya Allah akan jadi bekal abadi untuk nanti di akhirat. Terima kasih, saya Angga Jasa Putra, pelayan anak yatim di The Yatim Village. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kakak semuanya, Ayah Bunda, mari kita sama-sama melihat hadis tersebut. Apabila manusia itu meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan kepada kedua orang tuanya. Mari kita sama-sama mendukung gerakan support dakwah di wakaf produktif dan pembangunan asrama di Yatim Village. Silahkan Ayah Bunda melihat di layar dan juga bisa difoto untuk kita sama-sama wakaf ya, bersyukur atas ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita.
Semoga ini menjadi keberkahan ilmu dan juga pahala jariah bagi kita. Di nomor rekening 954, empatnya 4 kali, kemudian di ujung ditambahkan 449 atas nama Wakaf Yatim Village. Semoga ayah bunda senantiasa mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Alhamdulillah ya Bunda semuanya, Masya Allah dengan disampaikan tadi materinya, berakhir sudah pertemuan kita di malam hari ini. Insya Allah akan kita jumpa di Selasa malam. Namun sebelum kami tutup, mari kita sama-sama minta kepada Bunda kita untuk menutup dengan closing statement. Silakan Ustaz. Ya, Ustaz Tirgi, teman-teman semua yang dirahmati Allah, pesan dari saya maka fokus ya, fokus pada 7 hal ini aja ya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah saya yakin pasti Allah akan mengubah hidup kita, akan mengubah diri kita, dan bahkan bisa mengubah kehidupan, dan bahkan bisa juga mengubah orang-orang di sekitar kita. Insya Allah. Itu aja mungkin, strategi. Semoga Alhamdulillah, berkah Masya untuk Allah. kita semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana Bunda, Masya Allah materinya? Silakan di-share di kolom komentar. Apakah bermanfaat? Insya Allah boleh diwakili satu ataupun dua kalimat sebagai rasa Sangat syukur kita. Nah, boleh, boleh Bunda. Kalau misalnya ada yang ingin on mic, silakan. Masya Allah sangat bermanfaat, Bunila, Pak Imam, jempol. Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah. Semoga mengalir pahalanya kepada gurunda kita. Kita doakan semoga gurunda kita, Mas Anggit, Ustadz Anggit, Insya Allah senantiasa terus diberikan keistiqomahan, sehat walafiat, dan ilmunya terus kebermanfaatannya luas, semakin luas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita amin. cukupkan Bunda dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anggit ilmunya Oke, berkah. Ya, barakallah. Semoga jadi amal jariah buat Amin, Masya Ustadz dan Allah. semua doa terbaik buat Gurunda. Masya Allah. Insya Allah, Alhamdulillah. Kita cukupkan Bunda dari hitungan yang ketiga. Tiga, dua, satu. Barakallah. Barakallah. Amin.